Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Laude Noval. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali berbicara menyikapi potret bagaimana persekusi terhadap hak-hak demokrasi warga negara, hak-hak berekspresi warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan itu kemudian menjadi hal yang sangat kita sesalkan ya, karena melihat satu potret di mana pekan yang lalu kita melihat kelompok orang yang kemudian hadir untuk membubarkan secara kasar, secara arogan sebuah proses dialog diskusi di sana yang juga menghadirkan para tokoh-tokoh nasional gitu ya. Nah, terlepas dari siapapun yang kemudian hari itu dipersekusi dan lain sebagainya, kita melihat bahwa pada prinsipnya hal tersebut adalah sama sekali tidak dibenarkan secara hukum gitu. Apalagi kita ini kan sedang belajar ya, sebagai bangsa Indonesia kita sedang belajar untuk bagaimana bisa dewasa dalam berdemokrasi. Nah, itu satu. Yang kedua, pada kesempatan kali ini juga saya akan mengulas program tersebut dalam perspektif hukum itu sendiri. Nah, sebagaimana memang kita ketahui bersama bahwa beberapa hari lalu kemudian kepolisian telah melakukan serangkaian proses pro justisia atau penegakan hukum yang telah menetapkan ya dua orang tersangka dengan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP ya, seperti pasal 170 tentang pengeroyokan ya kan, pasal 406 tentang pengrusakan barang dan seterusnya. Kemudian juga ada tambahan pasal 351 gitu ya, yang mengarah pada penganiayaan. Nah, kalau kita melihat dalam proses itu ya memang delik-delik yang bisa dikenakan kepada para tersangka ya itu adalah satu hal yang lumrah, karena memang berdasarkan fakta-fakta ya mengarah kepada semua itu gitu. Nah, tapi yang kedua ada hal yang bukan cukup tapi sangat-sangat urgent dan krusial untuk kemudian diperhatikan ya, terkait dengan sepengetahuan saya dan juga mungkin saudara-saudara juga dengan persepsi yang sama dengan saya, bahwa belum pernah terjadi ya ada sebuah forum dialog yang kemudian hadir sekelompok orang dengan arogan membubarkan begitu kan. Baru terjadi, apalagi dengan gaya persekusi, dengan gaya-gaya yang begitu arogan, kasar gitu. Nah, ini baru pertama kali terjadi gitu. Nah, maka kita kemudian mempertanyakan, tidak mungkin kemudian hal itu bisa terjadi begitu saja gitu kan. Ada satu prejudice muncul dalam pikiran kita bahwa ada sesuatu yang salah, atau kita menyebutnya ada tokoh, mungkin ya ada tokoh yang kemudian melatar belakangi terjadinya peristiwa itu ya kan. Ada, sebut saja yang kita lihat dalam pemberitaan yang ada, bahwa pelaku-pelaku yang sudah ditetapkan tersangka itu bukanlah pelaku utama, atau kita sebut mereka itu bukan dalang. Nah, ini artinya bahwa ada dalang di situ. Ada dalang yang kemudian menggerakkan mereka untuk melakukan perbuatan yang seperti kita lihat bersama gitu. Nah inilah yang menurut saya Polri ya kan, penyidik yang melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut harus betul-betul mendalami ya kan proses penegakan hukumnya, harus mengejar secara mendalam untuk mencari apa motif di belakang yang melatar belakangi terjadinya peristiwa pembubaran acara dialog tersebut dengan cara arogan sampai pada pengrusakan barang, penganiayaan gitu kan, pengeroyokan gitu. Nah, ini betul-betul harus digali dengan mendalam gitu. Nah, karena kalau kita melihat ketentuan KUHP misalnya pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada di situ mengajarkan yang namanya istilah dalnaming atau penyertaan dalam melakukan tindak pidana, atau bisa kita katakan ketentuan pasal 55 itu merupakan ketentuan ketentuan tindak pidana yang dilakukan secara jamak gitu kan. Artinya dalam satu peristiwa tindak pidana ada beberapa pelaku di situ. Nah, beberapa pelaku ini ada yang kita sebut dengan sebagai pelaku langsung, yang mungkin kita istilahkan dengan pasal 55 itu adalah ketentuan tentang masalah plagiar ya,
player adalah pelaku gitu, pelaku yang langsung melakukan sendiri gitu. Nah, tapi di situ juga kita bisa melihat ada yang namanya ada istilah don't player atau yang menyuruh melakukan. Nah, inilah yang harus dicari gitu. Kita tidak mungkin mereka itu bertindak seperti berdasarkan inisiatif mereka. Pasti kemudian ada pola-pola tertentu yang kemudian melatar belakanginya gitu. Nah, inilah yang perlu dicari, siapa sih don't player gitu. Don't playernya itu siapa gitu. Siapa yang menyuruh mereka melakukan? Nah, saya kira dengan mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ini kepolisian bisa lebih maksimal kembali untuk menggali gitu, untuk menuntut pihak-pihak tertentu yang kemudian menjadi aktor intelektual gitu, intelektual dader yang menjadi motor penggerak, yang menjadi yang menjadi kelompok ataupun kekuatan yang membuat ya para tersangka tadi gitu melakukan tindak pidana yang kemudian ditersangkakan. Nah, ini yang betul-betul kemudian harus digali dengan utuh secara komprehensif gitu. Nah, karena ini bahaya gitu. Kalau misalnya polisi, kita harus mengapresiasi polisi misalnya atau Polri atau penyidik ini sudah melakukan tindakan hukum dengan mentersangkakan beberapa pelaku tersebut. Tapi di sisi lain, ya kan, saya katakan kita perlu mengapresiasi. Tapi di sisi lain, kita untuk menyelamatkan demokrasi kita hari ini, untuk menyelamatkan orang-orang agar tidak berbuat seenaknya, seentengnya, hal-hal yang semacam ini perlu kita dalami. Apa yang menjadi motivasi mereka? Siapa yang kemudian ada behind the scene gitu? Apa yang melatar belakangi mereka berbuat, ya kan? Siapa yang menjadi aktor intelektual atau intelektual dader gitu? Nah, bisa dikejar dengan ketentuan pasal 55 KUHP tentang ajaran penyertaan atau delemi, ya kan? Siapa yang menyuruh mereka melakukan gitu? Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Yang menyaksikan video saya ini, ayo kita sama-sama mengawal proses penegakan hukum Indonesia. Saya tidak bicara karena saya pro kepada para orang yang berdiskusi gitu kan, dan seterusnya gitu, bukan, tetapi saya berbicara dalam persepsi hukum. Nah, supaya kejadian-kejadian seperti ini kemudian tidak terjadi di kemudian hari gitu. Kita sudah berjuang bagaimana Indonesia ini bisa tumbuh subur kehidupan demokrasinya, Indonesia ini bisa kebebasan berekspresi, berpendapat itu dijamin gitu kan. Nah, dengan peristiwa semacam ini, kalau kita tidak mencari siapa intelektual dader dari kejahatan ini, ya, dari tindak pidana ini, ya otomatis kita hanya mengobati pada wilayah-wilayah yang sifatnya tidak prinsipil, bukan akar persoalan yang kita tuntaskan gitu. Nah, akibatnya ya tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kita juga akan mendapatkan peristiwa-peristiwa yang sama gitu. Tindak pidana ini akan terjadi secara residivis gitu atau secara berulang gitu. Nah, ini adalah satu skeptis saya bila penegakan hukum ini dilakukan tidak menyentuh wilayah prinsipil atau akar masalah yang sesungguhnya, yaitu intelektual dader, pelaku utama dalam hal ini yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut, ya ini harus kemudian didalami gitu.